Penambahan pelayanan periodontia di Klinik Gigi Mars mempunyai visi dan misi. Visi dan misi dari perancangan tersebut ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Yang kedua, memenuhi tuntunan dari masyarakat. Yang ketiga, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dan yang keempat, mengantisipasi era keterbukaan dan persaingan secara bebas. Misinya yang pertama, pelayanan periodontia pada masyarakat. Yang kedua, pembinaan fasilitas pelayanan klinik gigi. Dan yang ketiga, pengembangan upaya-upaya pelayanan klinik gigi. Tujuan dari perancangan tersebut yang pertama, terselenggaranya klinik gigi periodontia yang bermutu. Yang kedua, tersedianya sumber daya manusia yang profesional untuk pelayanan. Dan yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana untuk klinik gigi periodontia yang lengkap. Tempat dan waktu perancangannya bertepatan di Rumah Sakit Mars, bertepatan di Jalan W.R. Supratman nomor 7 Yogyakarta. Dan untuk waktunya akan dimulai dengan pada tanggal 25 Mei 2020. Metode dari perancangan tersebut ada 3. Yang pertama, metode observasi, yang kedua, metode pustaka, dan yang ketiga, metode eksperimen. Metode observasi di sini ialah dengan cara mengumpulkan data atau meninjau secara langsung dengan cermat, dengan cara kita turun langsung ke lapangan atau alokasi tersebut, sehingga nantinya kita mendapatkan bukti dari desain penelitian tersebut. Yang kedua yaitu metode pustaka. Metode pustaka di sini dengan cara mempelajari atau mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pustaka, baik itu berupa dari internet ataupun dari buku. Dan untuk yang ketiga yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen di sini dengan cara melibatkan langsung siswa yang berhubungan untuk dapat merasakan langsung agar mendapatkan bukti. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari penyampaian materi yang sebelumnya, yaitu yang selanjutnya ada tahap pembuatan dari klinik periodontia. Untuk tahap pembuatannya yang pertama itu menentukan tujuan. Jadi tujuan dari pembuatan klinik periodontia ini yaitu terselenggaranya pelayanan klinik periodontia yang bermutu, tersedianya sumber daya manusia yang profesional, dan juga tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan klinik periodontia. Jadi untuk rencana pelaksanaan klinik ini ada 5 kegiatan. Yang pertama itu menetapkan indikator. Jadi penetapan indikator dari pembuatan klinik ini dengan kriteria high risk, high volume, high control, dan juga mampu melaksanakan serta pembuatan profil indikator mutu. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, di mana kami merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana baik dari alat medis maupun non medis untuk melengkapi dari klinik periodontia ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perencanaan kebutuhan ketenagaan, yaitu dengan menganalisis kebutuhan ketenagaan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan disesuaikan dengan kebutuhan klinik periodontia ini. Selanjutnya yaitu ada perencanaan terhadap indikator mutu pelayanan, yaitu dengan menghimpun, mengolah, dan menganalisa data terhadap indikator mutu pelayanan. Dan yang terakhir ada pemenuhan kebutuhan tenaga medis, yaitu pemenuhan tenaga medis dan non medis ini dilakukan guna untuk meningkatkan pelayanan klinik gigi periodontia sesuai dengan persyaratan yang telah diajukan. Materi selanjutnya yaitu pendanaan. Pendanaan ada 3 hal. Yang pertama, biaya pokok. Yang kedua, biaya perawatan. Dan yang ketiga, sumber dana. Biaya pokok meliputi yang pertama,
biaya mebel air dan inovasi kecil. Yang kedua, biaya peningkatan mutu pelayanan. Yang ketiga, biaya administrasi. Yang keempat, biaya strategi pemasaran. Dan yang terakhir, biaya perizinan. Biaya peralatan meliputi pengadaan dental tooth cleaning, toko operasi gigi, alat pembersih plak gigi, alat kamera endoskop, paket tang gigi, alat dental scanner, scaling gigi, dan dental unit plan. Yang pertama, mengajukan permohonan ke dinas setempat dengan pengajuan proposal pendirian klinik pedodontia. Yang kedua, dana pribadi rumah sakit MAS. Rincian pendanaan yang pertama meliputi modal awal, yang kedua rencana anggaran dan pendapatan bulan pertama, yang ketiga biaya rutin bulanan atau ketenaga kerjaan, yang keempat biaya lain-lain, yang kelima total pengeluaran per bulan, yang keenam pendapatan bulan pertama seperti spesialistik konservasi, spesialistik pedodontia, penambalan gigi berlubang, dan melistrikkan barang gigi. Yang terakhir adalah perkiraan laba rugi pada bulan pertama. Saya Elang Fajri Ma'rifah akan mempresentasikan tentang hasil perancangan dan pembahasan tentang proposal yang telah kami buat. Yang pertama adalah deskripsi perancangan. Kami akan membuat atau menambah layanan spesialis pedodontia di klinik gigi MAS. Pelayanan klinik spesialis pedodontia ini merupakan pelayanan spesialis gigi yang menangani masalah pertumbuhan dan perkembangan pada gigi dan mulut pasien anak. Pada pelayanan ini, dokter yang memeriksa atau yang menangani adalah dokter spesialis gigi anak. Pelayanan ini akan dibuka setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 17.00 sampai 12.00 WIB. Proses pendaftaran hingga pemeriksaan menggunakan alur seperti pemeriksaan gigi yang sudah ada. Hasil perancangannya, perencanaan kegiatan pokok yang terdapat di pelayanan spesialis pedodonti ini adalah penetapan indikator mutu, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, perencanaan kebutuhan ketenagaan, pencapaian terhadap indikator mutu pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan tenaga medis. Pembahasan perancangan. Pembahasan perancangan di sini terdapat alur pendaftaran pelayanan klinik spesialis pedodontia. Yang pertama yaitu jika pasien belum mendaftar di klinik spesialis gigi ini, maka melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menggunakan kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. Yang kedua, setelah terdaftar, selanjutnya pasien mengambil kartu antrian di ruang administrasi. Yang ketiga, pasien menunggu antrian di depan klinik gigi spesialis pedodontia. Yang keempat, pasien dipanggil untuk pemeriksaan dan pengobatan. Yang kelima, jika pasien sudah periksa dan berobat, maka pasien akan diberikan struk pembayaran dan resep obat yang nantinya akan dikumpulkan di ruang administrasi. Dan untuk selanjutnya, pasien menunggu panggilan di ruang administrasi tersebut untuk mengambil obat dan menyelesaikan administrasi. Saya juga akan menjelaskan denah ruangan yang ada di klinik ini. Di sebelah selatan klinik terdapat lahan parkir yaitu nomor 13. Di sebelahnya lagi terdapat septic tank untuk pembuangan limbah klinik tersebut yaitu nomor 12. Di depannya terdapat WC umum pasien yaitu nomor 11. Dan untuk bagian barat terdapat pintu masuk yaitu nomor 10. Di sampingnya lagi terdapat ruang tunggu yaitu nomor 3. Klinik ini juga menyediakan pojok laktasi yaitu nomor 9. Untuk ruang administrasi nomor 2. Bed penanganan pasien nomor 6. Untuk ruang periksa gigi nomor 5.
untuk ruang tindakan dokter gigi nomor 8 dan untuk ruang konsultasi dokter umum gigi nomor 1. Nomor 7 adalah ruang spolhok atau tempat penyimpanan peralatan. Dan nomor 4 adalah WC untuk tenaga medis yang bekerja di klinik ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.